Ada apa di balik seni Reog Ponorogo? Kita akan belajar bersama untuk mengungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur, saudaraku semua yang ada di seluruh tanah air Indonesia, juga teman-teman yang ada di seluruh pelosok dunia. Berjumpa kembali di Widi Jowo Channel. Semoga saat ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like biar kita bisa melihat konten dan video-video selanjutnya, tentunya seperti itu. Teman-teman, di kesempatan kali ini masih dalam satu tujuan yang sama, yaitu kita belajar bersama, sinau bareng tentang filosofi-filosofi yang ada di sekitar kita, terutama untuk filosofi-filosofi yang kita bisa sinau bareng ini adalah tentang filosofi-filosofi Jawa ya. Di kesempatan saat ini kita akan belajar tentang bagaimana filosofi yang ada di dalam sebuah seni budaya, yaitu seni Reog Ponorogo. Nah, teman-teman, ada apa di balik seni Reog Ponorogo ini? Ada pelajaran apa yang bisa kita ambil, bisa kita gunakan sebagai filosofi atau pegangan hidup, sehingga bisa berguna atau berarti untuk kita, untuk menambah wawasan kita semua, dan tentu saja akan bisa menambahkan sesuatu yang lebih terang, lebih benderang, terang benderang untuk kita pelajari bersama. Sebelum kita akan belajar tentang yang namanya Reog Ponorogo, kita harus tahu dulu tentang sekilas sejarah ya. Sekilas sejarah tentang suatu perjuangan Wali Songo, yang dimana ada satu tempat yang belum bisa atau belum bisa ditaklukkan oleh Wali Songo, yaitu tempatnya yang berada di timur Gunung Lawu. Di timur Gunung Lawu ini ada yang namanya kota Ponorogo. Nah, di sana ini kenapa Wali Songo kok belum bisa masuk untuk berjuang untuk memasukkan atau menaklukkan daerah itu? Ini ada sejarahnya, teman-teman, karena sejarah itu penting sekali ya. Karena kita ingat kata Bung Karno, tokoh besar di Indonesia, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Karena bagaimanapun kita harus belajar tentang suatu yang namanya sejarah, karena kita terbentuk, kita ada terbentuk dalam suatu keadaan yang lebih baik itu karena banyak sekali sejarah-sejarah yang membentuknya. Teman-teman, dulur-dulur semua, saudaraku, Reog Ponorogo itu adalah salah satu seni yang luar biasa, dan dengan seni inilah perjuangan Wali Songo itu diteruskan. Dulu di Ponorogo itu belum bisa dimasuki dengan para wali. Kenapa? Karena di sana ada orang yang bernama Eyang Singobarong. Eyang Singobarong ini adalah, kalau orang dulu mengenal orang yang sangat sakti mandraguna ya, dengan kelebihan-kelebihannya. Dan Eyang Singobarong ini punya murid-murid yang terkenal dengan namanya Warok. Ada Warok Suromenggolo, ada banyak sekali warok-warok yang ada di Ponorogo dulu ya. Tapi kenapa? Karena Eyang Singobarong adalah orang yang sangat sakti sekali. Tapi setelah era Wali Songo
ini ada orang yang bisa masuk dan menaklukkan kota Ponorogo. Nah, siapakah orang ini? Itu satu pertanyaannya. Siapa orang ini kok bisa masuk ke Ponorogo dan bisa berjuang atau memperkenalkan tentang yang namanya ngaji rosa atau ilmu kawaro? Orang ini adalah yang bernama Eyang Bathara Katong, ya. Eyang Bathara Katong ini adalah saudaranya Raden Patah, satu ibu beda ayah, beda bapak, ya. Eyang Bathara Katong ini punya strategi khusus untuk menaklukkan yang namanya Eyang Singobarong. Dengan apa? Yaitu dengan seni reog Ponorogo. Luar biasa, ya. Ternyata kita bisa masuk atau memperjuangkan sesuatu itu nggak harus dengan kekerasan, tapi bisa dengan suatu yang namanya seni. Satu pertanyaan penting, kenapa kok reog Ponorogo ini sebuah seni kok bisa menaklukkan orang sakti yang bernama Eyang Singobarong? Kenapa? Setelah perjalanan sejarah, Eyang Bathara Katong ini akhirnya bisa menaklukkan yang namanya kota Ponorogo, ya. Dan para warok yang dulu anak buahnya Eyang Singobarong ini datang kepada Eyang Bathara Katong dan bertanya, karena mereka heran kenapa Eyang Bathara Katong ini bisa mengalahkan Eyang Singobarong, dengan cara apa, kesaktian apa yang digunakannya. Nah, ini ternyata Eyang Bathara Katong ini mengatakan bahwa saya ini mengalahkan Eyang Singobarong ini dengan seni, dengan keindahan seni yang bernama seni reog Ponorogo. Nah, dalam kata reog itu berasal dari sebuah bahasa yang berasal dari Arab, ya. Reog ini kepanjangan dari rokyul haq atau firasat yang baik, yang berarti firasat yang baik. Jadi sosok seorang Eyang Bathara Katong ini adalah orang yang ibaratnya banyak sekali melakukan tirakat atau riadoh, sehingga ibaratnya adalah orang yang berhati suci, ya. Sehingga firasat-firasat baiknya inilah yang bisa menaklukkan yang namanya sesepuh yang ada di Ponorogo dulu. Dengan apa? Dengan seni. Nah, kalau kita mengenal yang namanya seni reog, ya, seni reog itu kan ada dari bentuknya, ya. Dari bentuknya kita lihat bahwa ada ini kepala singa dan di atasnya ada burung merak. Sebenarnya di atasnya itu ada yang namanya burung gagak, ya, burung gagak merak. Yang namanya gagak merak ini juga kalau kita cari arti atau filosofinya, gagak merak ini adalah sebuah kata-kata yang diciptakan oleh Eyang Bathara Katong yang berarti gagak merak ini adalah enggak nak, aku iki meremai orang. Yang maksudnya kalau di bahasa Indonesia itu tidak nak, saya ini terpejam saja tidak. Jadi itu adalah suatu bentuk filosofi yang diucapkan oleh Eyang Bathara Katong dulu, yang berarti bahwa beliau ini adalah seorang sosok yang ahli tirakat. Biasa, ya, kalau dalam budaya Jawa itu yang namanya melek atau tidak tidur di waktu malam itu adalah yang namanya tirakat, ya. Dan itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Eyang Bathara Katong. Dan kalau aslinya itu dulu gambarnya gagak merak itu adalah burung gagak dan merak yang ini yang namanya nudul tasbih namanya. Nudul tasbih itu maksudnya menggigit tasbih. Tasbih itu adalah alat untuk berzikir.
Kalau maknanya tasbih adalah ben mentas kabeh, atau semua biar ada solusinya, seperti itu. Jadi orang dulu itu mengibaratkan filosofinya bahwa yang Bathara Katong itu adalah orang yang setiap malam itu penuh dengan zikir, dengan mengingat yang maha kuasa, sehingga beliau itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang ahli ibadah ya, ahli ibadah. Dan itu terdapat dalam sebuah bentuk yang dinamakan sebuah gambaran bahwa Reog Ponorogo itu menggambarkan seperti itu. Dan kalau kita lihat dari alat musiknya, alat musik pokok dasar dari Reog Ponorogo itu adalah ada 5 ya. Yang pertama itu adalah ketuk, alat ketuk ya, alat musik ketuk. Yang kedua adalah kempul, yang ketiga adalah kenong, yang keempat adalah kendang, yang kelima adalah gongso. Nah, 5 alat musik Reog Ponorogo ini semuanya ada filosofinya, ada artinya yang bisa kita pelajari untuk belajar yang namanya ilmu kaweruh ya. Yang pertama itu adalah ketuk. Ketuk itu berarti sapa sing nyaket bakal kepethuk. Sapa sing nyaket bakal kepethuk. Maksudnya nyaket itu adalah suatu hubungan yang sangat erat yang bisa kita jalin antara kita dan yang maha kuasa. Kalau dalam ilmu agama itu adalah habba minallah, habba minanas, yaitu hubungan antara kita dengan Allah dan kita dengan manusia. Siapapun yang bisa menyakat atau hubungan baik dengan yang di atas maupun yang ada di sekitar kita, kita akan bertemu dengan yang namanya kebaikan. Nah, itu yang namanya ketuk ya. Sapa sing nyaket bakal kepethuk. Kalau Anda menjalin hubungan dengan yang maha kuasa ya, kita akan bertemu. Maksudnya bertemu ya, kita akan paham, memahami tentang ilmu yang namanya ilmu kaweruh. Begitupun juga kalau kita mau menjalin hubungan baik dengan yang namanya manusia, kita juga akan banyak punya hikmah kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya ya. Itulah ketuk. Yang kedua adalah kempul. Kempul itu adalah sopo sing gelem sungkem bakale kumpul. Nah, sungkem bakale kumpul. Sungkem itu adalah, kalau kita lihat biasa ya, kalau hari raya itu kan ada sungkeman, acara sungkeman. Sungkeman itu artinya hormat atau takdim. Karena takdim atau hormat itu adalah suatu hal pokok utama, atau yang namanya tata krama, terutama dalam budaya Jawa itu adalah nomor 1 ya, nomor 1. Kita hormat kepada Sang Maha Kuasa, kita hormat kepada para utusannya, kita hormat kepada guru kita hormat kepada orang tua kita. Itu adalah bentuk yang namanya sungkem. Siapa yang sungkem bakal kumpul atau bertemu. Bertemu apa? Ya bertemu dengan kebaikan-kebaikan, bertemu dengan hikmah-hikmah, bertemu dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Tentunya seperti itu. Itu yang filosofi yang ada di dalam musik kempul ya. Terus yang ketiga ini adalah alat musik kenong. Kenong ini berarti sapa sing seken bakale dumunung. Nah, maksudnya dumunung itu adalah kita tahu keberadaan, kita tahu asal usul atau kebenaran. Dumunung seperti itu. Jadi kalau kita mau seken atau mau sungguh-sungguh, seken itu adalah sungguh-sungguh, kita mau mengenal yang namanya Sang Maha Kuasa atau Allah, lama-lama kita juga akan tahu ya. Kalau kita mau mengenal suatu, belajar tentang yang namanya ilmu, kita juga akan bakal tahu. Keempat itu adalah kendang. Nah, kendang itu siapa yang seken, sopo sing seken, gendang tumandang, gitu ya. Seken itu adalah sungguh-sungguh. Kalau
kita punya niat yang baik atau kita sudah punya niat yang sungguh-sungguh, ya cepat dilakukan gitu ya. Nggak usah menunggu-nunggu besok-besok kalau niatnya baik ya. Jadi kendang itu kan ibaratnya alat kendang itu loh. Itu kan artinya seperti itu, supaya kita itu cepat menjalankan sesuatu yang mungkin ada yang kita rencanakan, sesuatu yang baik dengan niat yang sungguh-sungguh, cepat dilakukan, pasti ada yang namanya hasil ya. Karena bagaimanapun yang namanya rencana atau harapan tanpa suatu tindakan itu adalah nol ya. Pertama, kita kalau mengharapkan sesuatu ya harus ada tindakan. Itu adalah kita bisa mengambil hikmah tentang alat yang musiknya musik kendang ya. Sapa sing seken kendang tumandang. Siapa yang bersungguh-sungguh punya niat, cepat dilakukan. Dan yang kelima, alat musik gongso. Gongso itu berarti ngegung-ngegung sing kuasa, atau yang berarti kita harus mengagung-agungkan yang maha kuasa. Nah, dengan cara apa kita mengagungkan? Dulu saya pernah bertanya kepada seorang yang luar biasa buat saya, yang saya anggap adalah seorang guru juga. Saya bertanya, sebenarnya bagaimana kita belajar untuk mengagungkan yang maha kuasa itu, untuk mengagungkan Allah itu bagaimana caranya? Beliau ini menjawab bahwa mengagungkan Allah itu hanya satu cara, yaitu dengan cara kita belajar untuk beribadah yang baik. Seperti itu ya. Itu memang tidak gampang, mudah untuk kita ucapkan, tapi kalau yang namanya beribadah yang baik itu adalah suatu bentuk proses. Tapi bagaimanapun kita juga harus belajar bagaimana kita bisa menata diri kita. Nah, teman-teman, itu adalah sekilas tentang rahasia yang ada di dalam Reog Ponorogo ya. Kembali bahwa reog itu adalah yang berarti rohyul haq atau firasat yang baik. Dan dari 5 alat musik yang ada, intinya adalah bagaimana kita bisa belajar untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, dan akhirnya kita belajar untuk mengagung-agungkan Yang Maha Kuasa dengan belajar ibadah yang baik. Kalau ibadah yang baik itu, ibadah itu kan banyak ya. Ibadah itu suatu yang ada, suatu ibadah yang wajib yang berhubungan dengan Sang Kholik, dan juga ada ibadah yang berhubungan dengan manusia. Kita belajar untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, sebesar apapun itu kebaikan tidak masalah, yang penting kita bisa atau melakukan kebaikan. Jangan pandang besar kecilnya, tapi setiap hari kita belajar untuk melakukan kebaikan kepada orang, itu sudah luar biasa buat kita ya. Baik teman-teman, itu sekilas tentang yang namanya seni Reog Ponorogo ya, yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita bisa belajar dari sebuah filosofi seni budaya, juga filosofi yang ada di alam sekitar kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Dan teman-teman, mungkin cukup sekian dulu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.